ayam uberut. Halo teman-teman semua, senang akhirnya kita bisa bertemu kembali. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, amin. Oke, di video kali ini gua mau ngerangkum film dari Korea bergenre horror misteri berjudul Malam ke-8. Film ini menceritakan tentang seorang biksu yang berusaha mencegah kebangkitan sosok monster. Dalam kebangkitannya, monster ini memerlukan satu mata merah, satu mata hitam, dan 8 pijakan. Bila semuanya terpenuhi dalam 8 hari, maka monster itu akan bangkit dan dunia akan berubah menjadi neraka. Gimana kisah selengkapnya? Mari kita mulai. Sebuah cerita legenda di mana 2500 tahun yang lalu, sosok monster ingin membuat dunia seperti neraka. Lalu terjadi pertarungan antara monster dengan Buddha. Sang Buddha lalu berhasil mengalahkannya dan mengambil mata merah dan mata hitam yang menjadi sumber kekuatannya. Kedua mata itu lalu dikurung dan dipisahkan. Mata merah disegel dan disimpan di ujung barat dan dijaga oleh seorang cenayang. Sedangkan mata hitam disegel di ujung timur. Hingga suatu hari, seorang arkeolog bernama Kim Jun-chu berhasil menemukan artefak tempat di mana mata merah disembunyikan. Penemuan tersebut mengembarkan media. Sayangnya, Kim Jun-chu dituduh memanipulasi penemuannya, hingga akhirnya semua orang dan media tidak mempercayainya. 14 tahun berlalu, tepat pada saat gerhana bulan, Kim Jun-chu yang kesal berniat ingin membangkitkan si mata merah. Dia pun melakukan sebuah ritual. Saat Kim Jun-chu berputus asa, tiba-tiba mata merah itu berhasil bangkit. Di tempat berbeda, seorang biksu bernama Hae-jeong menyadari kalau mata merah berhasil dibangkitkan. Biksu Hae-jeong merasa sudah dekat dengan ajalnya. Sebelum mati, Biksu Hae-jeong memerintahkan biksu muda bernama Cheong-suk untuk memberitahu tentang kebangkitan si mata merah kepada biksu bernama Pak Jin-soo. Hari pertama, seorang pemburu terlihat di sebuah hutan. Lalu ia dikagetkan dengan sosok aneh yang datang menghampirinya dari belakang. Hari keduanya, pemburu itu terlihat masih hidup, tapi ia terlihat menjadi sosok yang mengerikan dengan mata yang memutih. Si pemburu itu lalu masuk ke sebuah kamar dan menghampiri sepasang muda-mudi di sana. Besoknya tersebar sebuah berita pembunuhan di sebuah hotel. Polisi lalu datang dan memeriksa kamar tersebut dan menemukan mayat laki-laki dan mayat pemburu itu yang berubah menjadi sangat mengerikan. Detektif itu menduga wanita yang tinggal di kamar ini adalah pelakunya. Singkat cerita, Cheong-suk akhirnya berhasil bertemu dengan biksu Pak Jin-soo. Cheong-suk juga meminta maaf, barang titipan dari biksu Hae-jeong telah hilang. Cheong-suk lalu menceritakan tentang pesan yang dititipkan kepadanya dari biksu Hae-jeong. Pak Jin-soo ini telah berhenti menjadi biksu karena ada sebuah ketakutan di dalam dirinya. Hingga saat ia mengetahui mata merah itu bangkit, ia yang merupakan penerus biksu Hae-jeong bersedia untuk menghentikan mata merah. Malam berikutnya, terlihat seorang pria yang sedang menghampiri wanita yang sendirian di bawah jembatan. Saat pria itu hampiri, wanita itu bersikap aneh dan menyerang pria itu. Tak lama, pria itu berubah menjadi sosok yang dingin. Pria yang kerasukan itu lalu pergi ke sebuah rumah. Keesokan harinya, polisi dibuat heran karena ia menemukan jasad wanita yang ada di hotel dengan kondisi jasad yang berubah menjadi mengerikan. Polisi juga menemukan jasad wanita lain di bawah jembatan yang telah berubah menjadi kering. Berita itu akhirnya sampai kepada Pak Jin-soo. Lalu ia bergegas bersama Cheong-suk mencari kediaman seorang cenayang wanita yang merupakan pijakan terakhir monster itu.
Pak Jinsu harus membunuh cenayang wanita itu agar monster itu tidak berhasil bangkit. Saat pencariannya, Pak Jinsu bertemu dengan seorang detektif. Detektif itu pun mencurigai Pak Jinsu dan terjadi perkelahian di antara mereka. Di sisi lain, Cheong-suk berhasil menemukan rumah cenayang wanita itu. Cheong-suk merasa senang saat berkunjung ke rumah cenayang wanita itu. Saat perjalanan pulang, Cheong-suk bertemu dengan monster itu yang kini berada di tubuh seorang anak sekolah. Detektif dan rekannya bernama Dong Jin lalu mencari tahu tentang Pak Jinsu dan berhasil mengetahui kemana Pak Jinsu akan pergi. Malam ketujuh, Pak Jinsu dan Cheong-suk pergi untuk menemui cenayang perempuan. Pak Jinsu lalu bercerita kalau ia harus membunuh cenayang perempuan. Cheong-suk lalu kaget dengan apa yang akan dilakukan Pak Jinsu. Pak Jinsu lalu segera menghampiri rumah cenayang perempuan itu dan diikuti detektif secara diam-diam. Di lain sisi, Cheong-suk yang tidak mau cenayang perempuan itu mati tiba lebih dulu ke rumah itu dan mengajak lari cenayang perempuan ke Gunung Buk. Pak Jinsu akhirnya tiba di rumah cenayang perempuan itu dan ia hendak membunuh seseorang di sana, tapi digagalkan oleh detektif. Pak Jinsu lalu terpojok, tapi dari belakang monster itu datang dan membanting tubuh detektif. Mengetahui cenayang perempuan itu telah kabur, monster itu lalu mengejarnya. Pak Jinsu lalu bangkit dan berusaha membunuh monster itu dengan sebuah kampak yang telah diberi mantra. Monster itu lalu bertemu dengan Dong Jin dan berpura-pura meminta pertolongan, tapi tak lama tubuh wanita monster itu menerkam Dong Jin. Dong Jin pun lalu berubah menjadi monster dengan mata sebelah yang merah. Monster itu pun berhasil menemukan pijakan ketujuhnya. Monster itu lalu berkata, apa yang kita cari ada di Gunung Buk. Besok paginya monster Dong Jin tiba di Gunung Buk lebih dulu dan langsung pergi ke sebuah kuil Haejong dan merusak kuil yang ada di sana. Tak berapa lama Cheong-suk dan cenayang perempuan juga tiba dan beristirahat di sebuah gubuk kecil. Pak Jinsu juga lalu datang dan menghampiri Cheong-suk. Cheong-suk lalu heran, ternyata cenayang perempuan itu menghilang dan ia menemukan batu yang dititipkan Biksu Haejong berada di sana. Cheong-suk lalu tersadar kalau selama ini cenayang perempuan itu adalah hantu dan ia berjalan dengan seorang hantu. Di sisi lain, detektif pergi untuk mencari kebenaran di kediaman cenayang perempuan. Di sana, ia diceritakan semuanya oleh seorang ibu-ibu yang ada di sana. Bergegas, detektif itu pergi menuju Gunung Buk. Pak Jinsu lalu menyusun rencana untuk mengikat dirinya dengan monster itu dan membakarnya bersama dirinya. Pak Jinsu merasa ia adalah pijakan terakhir monster itu karena ia penerus Biksu Haejong dan dekat dengan seorang cenayang terdahulu dan bisa membuka segel mata hitam. Malam ke-8 pun tiba. Sesuai rencana, monster itu pergi menghampiri Pak Jinsu. Monster itu lalu bercerita, cenayang perempuan baru telah lahir. Semasa hidupnya, cenayang perempuan itu berhasil diperdaya oleh mata merah hingga tunduk kepada mata merah. Dan kini, hantu cenayang perempuan itu dekat dengan Cheong-suk, sehingga pijakan terakhir yang bisa membuka segel mata hitam adalah Cheong-suk. Pak Jinsu lalu tercengang dengan semua ini. Lalu ia menyuruh Cheong-suk untuk lari. Monster itu lalu berhasil menangkap Cheong-suk. Sesaat, Pak Jinsu datang dan berhasil mendaratkan kampak di tubuh Dong Jin. Detektif lalu datang dan menembak tubuh Pak Jinsu hingga terpojok. Tapi naas, monster itu akhirnya bisa bangkit dengan tubuh Cheong-suk dan membuka segel mata hitam. Monster itu lalu melempar tubuh detektif ke ranting pohon hingga tewas. Kemudian monster itu menghampiri Pak Jinsu. Pak Jinsu lalu teringat penyesalannya di masa lalu.
saat sadar, monster itu berubah kembali menjadi Cheongsuk yang asli. Ternyata Pak Jinsu telah menuliskan mantra di wajah Cheongsuk saat menjadi monster. Hingga akhirnya, monster itu pun berpindah ke tubuh Pak Jinsu. Dengan rasa yang sedih, akhirnya Cheongsuk membunuh Pak Jinsu dengan kampak tersebut. Di akhir film, Cheongsuk akhirnya berhasil menyegel kembali mata merah dan mata hitam, dan Cheongsuk berhasil menyadarkan kembali cenayang perempuan. Dan film pun berakhir di sini. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Ini merupakan cerita dari sudut pandang gua. Jadi jika penjelasan gua kurang dimengerti atau salah, mohon dimaafkan. Jika kalian suka dengan filmnya, silahkan tonton filmnya secara penuh. Oke, segitu aja. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.